semuanya. Selamat sore, Romo. Sore. Berkat Tuhan. Baik, karena saya diberi waktu 20 menit, saya akan berbicara tentang insight-insight yang sekiranya bisa menjadi permenungan kita bersama. Kita semua belajar tentang Injil, tentang pesan, makna, dan terutama yang aplikatifnya buat kehidupan kita. Baik, mari kita lihat pada tayangan ya. Tayangan sudah disiapkan, tayangan. Mbak Maya, Pak Sofyan, tolong screen-nya, share screen-nya. Ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih mengikuti, pakai screen saja. Pak Sofyan apa saya? Ya, screen saya, materi saya mana? Ditampilkan. Bu Maya, tolong ditampilkan Bu Maya. Oh, oke. Tidak usah lihat wajah saya, lihat ayat-ayatnya saja. Ya, oke. Di slide besar, Bu. Slideshow, Bu. Di slideshow, ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan Yesus berjalan di atas air. Kalau Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, pasti kita semua yakin, ya karena dia Tuhan, dia bisa membuat mukjizat apa saja. Jadi kalau cuma dia berjalan di atas air, itu mudah. Tetapi kalau manusia berjalan di atas air, itu tidak mungkin. Kecuali Tuhan Yesus yang memberi mukjizat. Nah, karena apa? Habitat kita bukan di air, habitat kita di darat. Oleh karena itu, kalau manusia mau berjalan di atas air, tanpa Yesus, itu bukan mukjizat, itu masalah. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Oleh karena itu, ide Yesus berjalan di atas air untuk Yesus, tetapi bagi kita, berjalan di atas air adalah berjalan di atas masalah. Itu idenya. Maka saya mencoba menggeser Yesus yang berjalan di atas air, itu untuk kita berarti berjalan di atas masalah. Mari sekarang kita renungkan. Selama manusia hidup dalam dunia ini, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suka ataupun tidak, setiap manusia harus menghadapi masalah tersebut. Kapan dan di mana saja masalah itu datang menghadang kehidupan kita. Maka masalah datang tidak memandang usia, baik tua atau muda, maupun status, entah itu kaya atau miskin. Kadangkala masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. Bahkan kadangkala masalah itu datang bertubi-tubi dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, pesan kita nanti jangan menyerah terhadap masalah. Apalagi saat-saat pandemi COVID ini. Ini menjadi masalah yang besar, bukan bagi kita, tetapi dunia. Baik. Berikutnya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita dapat mengatasi masalah dalam kehidupan kita? Kita bisa belajar dari perikop Yesus berjalan di atas air. Dengan tokoh utamanya nanti adalah Petrus dan Yesus. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Kecil, besar, maupun yang tiba-tiba seperti sekarang ini pandemi COVID. Pertama, berjalan dalam ketaatan, seperti ada di dalam ayat 22. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului ke seberang, dan murid-muridnya taat. Nah, karena ketaatan mereka, membawa mereka dapat melihat kedahsyatan dan mukjizat Tuhan yang luar biasa. Kalau seandainya murid-muridnya tidak taat, saya tidak mau Yesus disuruh menyeberang, murid-murid tidak akan melihat mukjizat Yesus berjalan di atas air. Jadi kunci
untuk bisa melihat mukjizat adalah taat kepada perintah Yesus. Masalahnya apa? Ada banyak orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga mereka tidak melihat mukjizat, dan mereka banyak mengalami masalah yang rumit. Mereka tidak menemukan jalan keluarnya. Oleh karena itu, mari kita belajar taat di dalam kesulitan kita ini, dalam masalah yang ini. Kita tetap, Tuhan, apa yang Kau kehendaki dengan masalah, musibah, penderitaan, tantangan yang sedang saya hadapi. Hamba-Mu siap melakukan apa yang Kau perintahkan. Kalau di dalam Injil tadi, murid-muridnya diperintahkan menyeberang, dan murid itu taat, maka di tengah jalan dia memperoleh ketaatan. Sudahkah kita taat kepada kehendak Allah di tengah kesulitan, atau kita semakin banyak mengeluh, bingung, dan sebagainya? Berikutnya, selain kita taat, percaya kepada Tuhan, maka yang kedua adalah memiliki kehidupan doa. Dalam ayat 23, dikisahkan bahwa Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ini menandakan bahwa doa itu sangat penting. Doa adalah nafas kehidupan orang yang percaya. Dengan berdoa kita dapat menarik kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan doa adalah jalan menghantar kita untuk bertemu dan berhubungan dengan Allah. Maka doa adalah kunci untuk memohon kuasa yang membawa mukjizat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kesulitan, masalah apapun juga, sujudlah di hadapan Tuhan. Dwelling in God. Sujud di hadirat Tuhan. Karena jarak permasalahan dengan penyelesaiannya hanya sejarak lutut dan lantai. Apa maksudnya? Jarak antara masalah yang kita hadapi dengan penyelesaiannya sejarak lutut dan lantai, berarti sejarak mana kita mau rendah hati bersujud di hadapan Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemelihara kehidupan, dan yang mengatur kehidupan. Ada orang yang jarak lutut sampai lantainya jauh, mengandalkan dirinya sendiri. Tapi orang yang beriman, orang yang rendah hati, akan lebih banyak bersujud di hadapan Tuhan. Berdoa, mohon kekuatan, daya-daya ilahi, untuk ikut ambil bagian bersama Allah, di dalam Allah, permasalahan akan diselesaikan. Berikutnya, ketiga, kita harus memiliki mimpi dan harapan yang besar. Ayat berikutnya. Kita melihat pada Petrus sekarang. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus punya mimpi yang besar. Dia ingin berjalan di atas air seperti Yesus. Berapa banyak murid Yesus yang ada di perahu bersama-sama? Yang lain diam, yang lain tidak punya mimpi, yang lain tidak punya keinginan yang besar. Yang lain hanya berkecimpung dengan masalah, itu Tuhan atau hantu, itu Tuhan atau hantu. Tapi bagi Petrus ketika melihat itu Tuhan, dia tidak hanya diam di perahu, tapi dia punya keinginan, mimpi yang besar. Bolehkah aku berjalan di atas air? Dalam hidup ini, tidak semua orang mempunyai mimpi yang besar. Tidak semua orang mempunyai keinginan yang besar. Tetapi dari sini kita belajar dari Rasul Petrus. Jangan diam saja, jangan pasif. Ingin mendekat dengan Yesus. Ingin bisa seperti Yesus. Itulah keinginan besarnya, itulah mimpi besarnya.
Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, jangan pernah kita bermimpi hal-hal yang kecil. Karena jika impian kita kecil, maka masalah akan membunuh impian kita. Sebaliknya, kalau impian kita besar dan bersama Tuhan, maka impian kita itu akan membunuh masalah tersebut. Bersama Allah, di dalam Allah, berfokus kepada Allah, maka impian kita akan terwujud. Tapi kalau orang tidak pernah bercita-cita yang baik, cita-cita rohani yang unggul, kita akan tergulung oleh tantangan-tantangan dunia itu sendiri. Kita ingat Bung Karno, bermimpilah untuk meraih bintang-bintang di langit. Minimal Indonesia bisa merdeka, minimal Indonesia bisa maju seperti itu. Baik, kita lanjut. Setelah kita punya bermimpi, mimpi yang baik, kembali kalau kita lihat tulisannya Rick Warren, The Purpose Driven itu apa? Hidup yang digerakkan oleh tujuan, hidup yang digerakkan oleh mimpi, hidup yang digerakkan oleh cita-cita. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven itu mengatakan hanya orang yang mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan besar, dia akan hidup dan berjuang, struggle, tidak akan patah di tengah jalan. Tapi orang yang tidak punya cita-cita dalam hidupnya, dia seperti daun kering. Kemana angin bertiup, dia akan ikut. Maka tidak akan pernah sampai pada tujuan. Nah, bagaimana supaya kita punya mimpi yang besar? Bertindak dengan iman. Bagaimana cara paling awal untuk mewujudkan mimpi? Caranya apa? Bangunlah dahulu dari tidurmu. Jika hanya tidur melulu, maka mimpi itu hanya sekedar mimpi, tak akan pernah terwujud pada kehidupan nyata. Di tengah segala permasalahan pandemi COVID ini, ada orang yang bekerja ekstra, mencari kreativitas, inisiatif, melalui online. Tapi ada orang yang hanya menyerah kalah, tidak berusaha apa-apa. Nah, Petrus itu tidak hanya bermimpi, tetapi dia bertindak dengan iman, berjalan di atas air. Berjalan di atas air berarti berjalan di atas masalah. Karena tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Air bukan habitat manusia. Tetapi Petrus mau berjalan di atas air. Petrus mau berjalan di atas masalah. Sementara rasul-rasul lain tidak mau berjalan di atas masalah. Dia nongkrong saja di perahu. Kita bisa memilih dalam keadaan sulit ini. Mau menjadi Petrus, yang mau berjalan di atas masalah, mendekati Yesus, bersama Yesus, atau kita cuma tetap berpangku tangan di rumah kita masing-masing. Mimpi tanpa tindakan sama dengan pepatah yang mengatakan bagaikan pungguk ya, bukan bungkuk, bagaikan si pungguk merindukan bulan. Jangan hanya bermimpi, tetapi bertindaklah. Kita harus melakukan sesuatu. Tidak boleh tinggal diam atau ongkang-ongkang kaki saja. Karena Tuhan tidak mau bekerja dengan orang yang malas. Tetapi Tuhan mau bekerja dengan orang yang rajin. Baik, berikutnya. Kelima, sabar menanti pertolongan Tuhan. Ketika Petrus bermimpi, bertindak, tetapi akhirnya apa? Di tengah perjalanan menuju Yesus di atas air, dia diterpa badai dan dia mulai tenggelam. Petrus segera memanggil Yesus dan dia sabar menanti pertolongan Tuhan. Kadangkala masalah ingin menenggelamkan kita, sehingga banyak orang tidak dapat bertahan menghadapi hidup ini. Banyak orang mengalami putus asa, stres, hidup dalam ketakutan, dan ada yang menelan pil penenang, ada yang minum obat-obat terlarang, hingga overdosis. Apalagi saat ini, begitu banyak bencana yang terjadi di dunia ini, termasuk COVID, pandemi yang dahsyat ini.
Banyak orang yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan. Sama seperti Petrus, awalnya dia berjalan, tetapi ketika badai, ia fokus kepada badai, angin yang besar. Dia tidak lagi berfokus kepada Yesus. Seandainya saja Petrus pada waktu itu berfokus kepada Yesus, saya yakin dia akan tetap berjalan di atas air. Tapi masalahnya, Yesus ketika badai mulai, Petrus tidak lagi berfokus kepada Yesus. Ia tidak melihat kekuatan Yesus. Ia tidak melihat daya-daya ilahi Yesus. Ia tidak melihat bahwa Yesus bisa mengalahkan badai dan angin. Seperti pada waktu perikop perahu akan tenggelam karena diserang badai. Yesus tidur. Padahal Yesus dimanapun saja, ia mempunyai kekuatan yang tidak pernah akan tidur. Maksudnya apa di sini, Bapak Ibu? Seringkali ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita tenggelam di dalam masalah itu. Kita fokus kepada masalahnya. Sampai kita tidak melihat Yesus. Bahwa Yesus punya kuasa untuk menolong, membantu kita. Itu sebabnya kenapa ada orang yang semakin tenggelam di dalam masalah. Apa yang dilakukan oleh Petrus benar. Dia lalu berteriak ketika dalam tenggelam dan makin akan tenggelam lagi, semakin dalam lagi, dia berteriak, Yesus tolonglah aku. Ketika dia mengatakan, Yesus tolonglah aku, fokus masalah dia akan tenggelam, berubah menjadi fokus kepada Yesus. Yesus tolonglah aku. Dia tidak lagi memandang laut yang akan menelan dia, tetapi dia memandang Yesus yang akan menolong dia. Dan ditunggu sampai akhirnya Tuhan Yesus memang menolong Petrus. Berikutnya. Nah, berfokus kepada Yesus. Jika kita berfokus kepada Yesus, maka dia akan segera mengulurkan tangannya untuk memegang hidup kita dan meredakan setiap badai kehidupan. Masalah terbesar gereja saat ini adalah masalah kebimbangan. Perkara ini sering tidak disadari oleh orang percaya. Di sisi yang satunya, mereka percaya Tuhan dan baginya tidak ada yang mustahil. Tetapi di sisi lain, ketika dalam kesukaran hidup, kita mulai dikuasai kebimbangan yang luar biasa. Sehingga Tuhan tidak menjadi apa-apa bagi kita. Sama seperti Petrus, ia bisa berjalan di atas air ketika ia berpegang pada Yesus. Tapi ketika masalah datang, ia berpaling dari Yesus dan ia hanya berfokus pada masalahnya. Terjadi kebimbangan, terjadi keraguan-raguan. Wong di dekat Yesus kok masa akan celaka. Oleh karena itu, fokuslah kepada Yesus, maka masalah akan dikalahkan. Tapi fokus kepada masalah, kita yang kalah. Fokus kepada Allah, masalah yang akan dikalahkan. Karena Allah selalu akan mengulurkan tangan kepada setiap orang yang meminta pertolongan. Setiap orang yang beriman. Setiap orang yang percaya pada penyelenggaraan ilahi. Maka jika kita tidak cepat sadar dan bertobat serta berpaling kepada Tuhan, ada kemungkinan hidup kita akan semakin terpuruk dalam penderitaan, bahkan terkubur di dalam masalah. Pertobatan berarti kembali berpaling kepada Allah. Next, terakhir kayaknya. 7. Yang ketujuh adalah setia menyembah Tuhan. Itu ayat yang terakhir, ayat 32. Setia menyembah Tuhan, artinya apa? Di situ dikatakan bahwa
angin reda. Oke. Setia menyembah Allah, ini yang terakhir. Setelah badai dan angin reda, orang-orang yang ada di perahu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ada banyak orang yang sudah ditolong Tuhan, tapi tidak menyembah Tuhan. Dan lebih parah lagi, ada yang sama sekali melupakan kebaikan Tuhan setelah hidupnya ditolong. Setelah orang dilepaskan dari masalah, ia merasa bahwa aku yang menyelesaikan sendiri. Ia lupa untuk mengucapkan terima kasih dan menyembah Tuhan. Sebab dengan menyembah Tuhan, kita dapat merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Penyembahan adalah respon, sikap, kata-kata terhadap keagungan kebesaran Tuhan. Dan Allah sedang mencari orang-orang yang setia menyembah Dia, yang berdoa, sujud di hadiratnya. Tuhan akan mengulurkan tangan dan membuat kita tidak usah takut, karena tangan Tuhan akan menolong kita. Amin. Mungkin sampai di sini. Ya, Pak Margot, silakan. Tolong share screen-nya ditutup dulu saja, karena diperlukan untuk melihat peserta yang mengambil atau memberi tanda. Host, tolong share screen-nya ditutup dulu. Sudah, Pak Margot. Sudah ya? Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan sampai pada sesi tanya jawab. Ya. Teknisnya begini. Di layar saya sekurang-kurangnya kelihatan 25 orang. Di partisipan di host kelihatan semua 80 orang peserta. Ya. Sekarang 3 penanya akan ditampung dulu untuk nanti dijawab oleh Romo. Itu secara teknis ya. Kalau selain mengangkat tangan seperti yang saya lakukan, Anda juga bisa melihat ngasih tanda raise screen seperti di layar saya ini muncul tanda tepuk tangan. Sorry, saya salah kasih tanda. Tapi maksudnya ngasih tanda aja bahwa saya mau bertanya gitu ya. Ya, itu bisa. Oke, saya cuma mau mengantarkan sedikit beberapa pokok yang teman-teman bisa tanyakan, tetapi yang jelas saya kira semua peserta, semua Anda akan setuju dengan saya bahwa pada hari ini kita semua sedang benar-benar dibawa oleh Romo Budi kepada sesuatu hal yang barangkali selama ini kita nggak pernah lihat. Kita hanya menyaksikan mujizat kehebatan siapa Yesus yang bisa berjalan di atas air, tetapi pada saat yang sama kita dibawa pada sebuah perenungan berjalan di atas masalah. Ya. Saya kira kalau masalah rasanya semua nggak ada deh yang nggak punya. Begitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang paling penting ya, berjalan di atas masalah. Begitu judulnya diganti dengan berjalan di atas masalah, maka pikiran kita akan dibawa, gimana Pak Budi? Gimana Romo Budi supaya bisa berjalan di atas masalah, gitu kan ya? Tadi ada beberapa pokok pikiran, harus taat, harus punya kehidupan doa, ya kan? Setiap masalah ada solusinya, harus bertindak dengan iman, sabar, fokus, dan sebagainya. Tapi mari kita bahas satu dan satu. Saya akan mengundang 3 pertanyaan dulu yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh yang di partisipan kasih tanda, ada Bu Melati di situ. Kemudian saya tahu ada Mbak Lita bertanya juga, ya kan? Terus kemudian siapa lagi yang kasih tanda di layar berikut? Silakan kasih tanda. Apakah ada yang mengangkat tangan? Bisa juga di chat kalau mau. Ya. Ada Bu Nawang pegang kacamata apa mau bertanya? Oh ya, udah. Beliau akibatnya diangkat tangan dia. Oke, sekarang saya akan mulai dari pertama kali tadi saya melihat
siapa dulu tadi ya? Sebelum Bu Nawang tadi di layar pertama. Ibu Melati, Bu Lita. Ya, silakan ya. Bu Melati, Bu Lita, dan Bu Nawang. Silakan Bu Melati. Bu Melati, mute-nya udah belum ya? Rasanya sudah itu. Sudah, Pak. Sudah, oke. Silakan Bu Melati, belum terdengar saja. Bu Melati itu udah bicara, tapi belum terdengar. Halo? Oke, sementara dibetulin. Bu Lita, ya silakan di-unmute Bu Lita. Selamat sore Romo Budi. Ya, Sore, Bu Lita Saya ya, Bu Lita. bertanya tentang doa yang di Yakobus 5 ayat 16 Romo. Doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkin lebih jelasnya bisa diterangkan Romo, maksudnya itu apa dan contohnya seperti apa? Karena doa orang benar, doa orang yang benar ini terkadang membuat kita kita harus suci sehingga kita baru diterima doa kita dengan Tuhan gitu. Maksud persepsinya yang jelas. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sudah jelas. Berikutnya Bu Nawang. Bu Nawang silahkan. Ya, Bu Nawang, Nawangsi. Di-unmute Bu Nawang. Ya, silakan pertanyaannya jelas ya, Bu. Baik. Selamat sore Romo Budi, selamat sore Pak Margo dan teman-teman semua. Saya mau nanya untuk ayat 28. Ya. Ya, saya baca ya, boleh ya. Lalu saya baca. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ini menurut saya kayak Petrus itu kurang percaya bagaimana ya? Tolong deh, itu aja pertanyaan saya. Oke, Ya. terima kasih Bu Nawang. Jadi jelas ya. Yeah. Petrus kurang percaya atau gimana kok nyuruh Tuhan suruh dia berbuat bisa jalan di atas air. Thank you. Iya, iya. Jelas pertanyaannya. Kemudian sebentar, ini tadi Bu Melati sudah bisa connect kah? Kalau belum, saya harus kasih kesempatan waktu yang berikutnya saja dulu. Mau ada yang raise tangan lagi, tadi aku melihat barusan. Nah, ini ada Bu Albertus 1. Di Albertus 1 ada ibu-ibu yang berkelompok. Ya, itu siapa, Mbak Ari ya? Bukan, aku lupa namanya. Ya, Albertus 1, mic-nya nyalain. Silakan bertanya, Mas. Ya, saya mau nanya tadi menyangkut yang Yakobus 1 doa orang benar. Saya mau nanya bagaimana kita manusia bisa dibenarkan oleh Tuhan untuk berdoa? Karena kita kan manusia banyak kelemahan, banyak dosa. Oke, pertanyaannya bagaimana manusia dibenarkan oleh Tuhan gitu ya? Ya, bagaimana saya bisa dibenarkan oleh Tuhan? Oke, baik. Bagaimana saya manusia bisa dibenarkan oleh Tuhan? Thank you, Mas Budi. Mas Albertus, saya sudah catat. Ya, Romo, 3 penanya. Saya kira pertanyaannya juga tidak ringan ini Romo. Ya. Baik. Silakan Romo Budi. Pertanyaan 1 dan 3 hampir sama ya tentang ya, 1 dan 3. doa orang benar. Oke, saya jawab sekaligus. Makasih atas pertanyaannya. Saya mencoba jawab ya. Kalau kurang puas ya nanti kita sambil ngopi kita ketemu lagi ya karena waktu lebih panjang. Begini, doa orang yang benar adalah doa yang didasari atas 3 hal, Bu. Iman, Bapak Ibu, iman, harapan, dan kasih. Iman, harapan, dan kasih. Kalau dasar dari Tuhan tidak akan mengisi kita orang berdosa atau tidak. Sejauh masih ada iman, ada harapan, dan ada kasih,
maka dikatakan itu doanya orang yang benar. Lalu kemudian apa yang dilakukan untuk supaya selain dasarnya iman, harapan, dan kasih, yang kedua yaitu kita berdoa dengan ketaatan iman tadi, yaitu bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang penyelenggara ilahi. Dia penyelenggara ilahi, sehingga dia mampu untuk menjawab doa-doa kita. Hanya masalahnya, jawaban dari Tuhan terhadap doa atau permohonan kita itu ada 3, Bapak Ibu. Jawaban yang pertama, saya minta Tuhan, dan Tuhan langsung mengabulkan. Sito, saya minta, langsung dikasih. Yang kedua, kita berdoa memohon, Tuhan memberi tapi tidak saat itu, tetapi ditunda sampai pada saatnya yang indah itu buat kita. Yang ketiga, kita berdoa memohon, tapi sampai kapanpun juga tidak mengabulkan. Di sini kita bertanya, kenapa ya kok sampai tidak dikabulkan? Padahal menurut saya doa saya itu baik. Nah, apa yang baik menurut kita belum tentu baik untuk Tuhan. Ukuran manusia, aku senang, aku selamat, aku nyaman, aku enak, aku nikmat. Sedangkan ukurannya Tuhan adalah kamu selamat. Nah, buat Tuhan yang penting selamat. Kadang-kadang untuk manusia yang penting aku enak, nyaman. Gitu. Nah, di sini jawaban Tuhan itu yang harus dimenangkan. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, memohon sesuatu, kalau itu diberikan langsung, terima kasih Tuhan. Berarti itu apa? Menyenangkan saya, tapi juga menyelamatkan saya. Kalau ditunda, tunggu dulu, sabar, sabar. Sampai saatnya permohonan kita dikabulkan, di situ saatnya, terima kasih Tuhan, indah pada waktunya. Berapa banyak orang yang mohon punya anak, ada yang 5 tahun, keponakan saya 9 tahun baru punya anak. Tapi indah pada saatnya, walaupun umurnya udah 40 lebih, tapi keindahannya, kebahagiaannya luar biasa. Dan ada satu lagi yang tidak akan pernah dikabulkan, kalau memang kita tidak selamat. Kalau boleh saya ilustrasikan sedikit begini, ini sekaligus 1-2 ya. Anda punya anak. Anak itu kemudian minta susu. Mak, minta susu. Anda akan kasih. Karena susu itu menyenangkan si anak, menyelamatkan si anak, menyehatkan si anak. Maka langsung dikasih. Yang kedua, anak balita. Mak, minta pisau. Jangan. Walaupun pisau itu berguna, tetapi jangan, nak. Karena apa? Anak belum bisa bertanggung jawab atas pisau ini. Dia belum tahu bahwa pisau itu bisa membantu, bisa mencelakakan. Kalau itu diberikan pada saat anak masih kecil, pasti akan celaka anak itu. Maka orang tua akan mengatakan, jangan nak, yang lain saja mainnya. Tapi ketika dia sudah dewasa, sudah remaja, sudah tahu tentang pisau, mak minta pisau, ini pisau. Baru dikasih. Itu yang ditunda. Tetapi ketika anak Anda melihat bara api, bara api nyala, anak itu tidak tahu kalau bara api dipegang bisa mencelakakan. Dia menuju ke arah bara api. Apakah Anda akan membiarkan anak Anda megang bara api? Tidak. Setelah anak Anda nanti dewasa, remaja, mau pegang bara api, Anda mengizinkan? Tentu tidak. Bahkan sampai dewasa pun, ketika anak Anda mau pegang bara api, Anda dapatkan jangan. Karena itu akan mencelakakan. Baik, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu singkatnya. Doa dilandasi iman, harapan, dan kasih. Ketaatan kepada Allah Sang Penyelenggara Ilahi. Bukan kita. Yang kedua, doa kita jawabannya ada 3. Dijawab langsung, ditunda, dan tidak dikabulkan. Tetapi ukuran Tuhan keselamatan. Kadang-kadang ukuran kita
aku nyaman. Oke. Lalu Romo yang Budi, terakhir, ya, ya, yang terakhir tadi yang ayat Pak Gun, ya. 28. Ya, Ya. yang Bu Nawang, ayat 28, Romo. Yesus seperti Petrus seperti ngetes kan? Ya. Ya. Anda tahu ketika pertama ketemu Tuhan Yesus berjalan di atas air, pandangan para rasul termasuk Petrus itu hantu. Jadi menakutkan. Tapi ketika Petrus mengatakan, ini aku bukan hantu, aku Tuhan, ya. Kadang-kadang hantu dan Tuhan itu cuma dibolak-balik. Hantu, Tuhan. Awalnya dia hantu, menyeramkan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan hantu, ini aku Tuhan. Nah, di situ Petrus mulai, dia Tuhan ini. Tapi kan masih ada sisa. Masih ada sisa, benar enggak ini? Maka ditanya, benarkah kau itu? Kalau benar, biarkan aku berjalan. Sepertinya ngetes. Kan manusia sering ngetes. Nah, oleh karena itu bukannya Petrus tidak percaya, tetapi perubahan dari gambaran Yesus adalah hantu menjadi Yesus adalah Tuhan, itu butuh proses keyakinan. Antara Tuhan yang membantu kita dalam proses kehidupan, di situ ada masalah. Jadi dalam kaitannya apa sore hari ini? Masalah yang ada di dalam kehidupan kita adalah sarana untuk mengubah pandangan itu Tuhan. Itu bukan hantu, itu Tuhan. Semakin kita bisa mengatasi masalah bersama Dia di dalam Dia, kita semakin beriman kepada itu Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita, yang akan mengulurkan kita. Begitu Bapak Ibu. Baik, Romo dan Bapak Ibu sekalian, saya kira pertanyaannya jelas dan jawabannya super jelas. Ya, dari dua pertanyaan pertama tadi tentang doa yang kuat tadi, sekarang pertanyaannya lebih lanjut adalah karena tadi Romo mengatakan apa yang baik untuk manusia belum tentu baik untuk Tuhan. Ya, ukuran manusia adalah untuk enakmu, tapi ukuran Tuhan adalah untuk selamatmu. Selamatmu, yes. Kalau Correct. enakmu nggak mendatangkanmu kepada keselamatan, radikei gitu. Iya. Ya kan? Kira-kira gitu kan? Betul. Nah, terus kemudian tadi pun contohnya sangat jelas. Jadi sekarang Pak Legowo, Pak Kus, Bu Elita, Pak Edwi, dan sebagainya itu tanya kepada diri sendiri. Andaikan Anda semua itu bayi, itu aku tuh minta susu, apa pisau, apa bara api, kira-kira gitu ya. Yeah. Ya, kira-kira gitu ya, Rama Budi ya. Bu Nawang, tadi jawabannya sudah jelas. Rama Budi mau nambah? Jadi jangan berubah. Ketika doa permohonan saya tidak dikabulkan, oh itu bukan Tuhan. Lalu apa? Hantu. Ketika permohonanku ditunda, Tuhan itu tidak adil. Tuhan, lalu berubah. Gitu. Ya. Nah, di situ letaknya. Kita tetap keselamatan. Terima kasih. Arahnya kepada keselamatan. Apakah permintaanmu itu membawamu kepada keselamatan? Yes. Ya, nomor 2 ada yang patut Anda catat ini. Semuanya boleh menulis, diinginkan juga boleh, bahwa masalah itu dijadikan sarana untuk melihat Tuhan. Ya. Ya. Masalahmu itu dijadikan oleh Tuhan sebagai alat apakah kamu bisa melihat Tuhan. Jadi tergantung mau cepat atau tidak, which is itu adalah proses. Apakah Bu Timang masih melihat Tuhannya kelihatan sebagai hantu terus? Itu artinya setiap masalah ketika Anda melibatkan Tuhan boleh disimpulkan pasti rampung. Ya wes, saya nggak nambah-nambahin lah, gitu ya. Oke, sesi pertama cukup jelas. Kemudian saya buka, ngangkat tangannya agak lama ya. Ya, oke, silahkan sekarang sesi berikutnya. Siapa yang mau angkat tangan? Layar 1 nggak ada. Layar kedua silahkan angkat tangan. Ibu Maria. Saya ngeliat Pak Beni mengangkat tangan. Ya, Pak Beni. Saya tadi udah menduga Pak Beni. Terus kemudian ini di kelompok Albertus lagi ada Pak Prapto ini ya. Ya, berbaju hitam. Oke, saya tulis Pak siapa itu Pak nanti ya, Pak Beni. Kayaknya aku lihat juga Bu Ana mau nanya. Pak Okto mau nanya?
Oke. Bu Maria itu. Ya, jadi Pak Beni, ya, lalu Push, namanya Push, ya, lalu yang ketiga Ana, ya, Ana Maria, Ana Metro, ya. Pak Martin nanti kalau mau nanya nanti ya Pak Martin ya. Ya, oke. Silakan sekarang Pak Beni dulu. Ya. Selamat sore Romo. Selamat sore Bapak. Selamat Beni. sore Pak Market dan Ya. Bapak Ibu sekalian. Saya mau nanya nih ya, kalau kita ada masalah, itu selalu saya ingatnya Tuhan sama masalahnya itu sendiri. Fokusnya dua, ya Ya. kalau masalah. Tapi kalau masalah itu kayak orang ditampar, brek langsung kerasa gitu loh, ya kan? Nah, Tuhannya itu kayak apa ya? Kayak wangi-wangian gitu loh. Tapi lebih kerasa tuh yang ditampar, jebrek Iya. kena masalah gitu. Nah, masalah sendiri ada dua lagi, dibagi dua kalau menurut saya. Masalah dari luarnya bukan karena kesalahan kita, atau masalah yang karena kesalahannya kita. Ya. Nah, kalau masalah yang sudah kesalahannya kita, kadang-kadang kita mikir, lah wong salah dhewe sudah salahnya kita sendiri, terus ngapain saya doa sama Tuhan? Nah, memang sudah salah, gitu loh. Jadi fokusnya saya jadi berubah ke, ya sudah saya terima aja orang salahnya kita sendiri. Nah, pikiran seperti itu, fokus seperti itu, bagaimana Romo? Benar atau salah ya Romo ya? Karena sudah tahu ini salahnya sendiri, wong salah, ya sudah gitu loh Romo. Jadi Tuhannya jadi hilang gitu Romo. Pertanyaan saya Romo, supaya merubah fokusnya bagaimana Romo? Terima kasih. Oke, supaya diperjelas. Jadi kalau masalah itu karena diri sendiri perlu melihat Tuhan apa enggak gitu. Iya, kira-kira kadang-kadang seperti itu. Lawes bisa di atas sendiri kok. Oke, ya, saya catat Pak Beni, terima kasih. Ya, Nomor 2 dari Albertus lagi. Ini saya senang nih Albertus ini berkumpul bersama di satu itu. Jadi sebutin nama ya Pak. Ya, Lalu siap. pertanyaannya. Saya Joko Riyadi. Oh Pak Joko tapi alamat. Iya. Beda sedikit. Selamat sore Romo, Pak Markot dan Bapak Ibu. Selama ini kami menganggap bahwa masalah yang berat ya terutama itu adalah saya anggap salib untuk saya. Apakah itu benar? Itu saja. Ya, salib saya itu masalah apa bukan gitu ya intinya Pak Joko Riyadi. Bukan, bukan masalah. Masalah itu saya anggap salib gitu loh. Oh, masalah itu salib, benar enggak itu? Masalah itu sama dengan salib apa enggak gitu? Oke. Ya. Ya. Cukup jelas pertanyaannya. Satu lagi tadi Bu Ana ya. Bu Ana di mana Bu Ana? Ya, selamat sore Romo, selamat sore Ibu sekalian. Sore. Pertanyaan saya tentang ayat 29, datanglah terus turun dari perahu dan di atas air. Tadi Romo jelaskan kalau kita berjalan di atas air itu berjalan di atas masalah. Yang sering terjadi banyak masalah menyadari kalau kita punya Tuhan yang besar. Terus pertanyaan saya, kita sering bermimpi seperti bermimpi ingin berjalan di atas air. Kita punya mimpi yang besar. Tapi kadang-kadang ingin menjadi memimpin yang besar-besar itu ini bermimpi besar atau mau memimpin yang besar-besar. Itu sama dengan kita berjalan di atas air atau kita cuma melamun atau berangan-angan aja. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Ana. Mimpi besar-besar atau mimpi besar atau itu sama dengan melamun nggak ya? Gitu Romo ya. Ya, oke, thank you. Baik. Ya. 3 pertanyaan dari Pak Beni, Pak Joko Riyadi, dan Bu Ana. Ya, Romo ini tampaknya berbeda-beda Romo. Masalah satu dengan 2, masalah itu sama dengan salib atau enggak? Silahkan Romo. Baik, ini pinter-pinter ya. Mestinya Anda bisa menjawab sendiri nih. Baik, Bapak Ibu, saya terima kasih atas pertanyaannya. Ya, satu dengan dua ini ada sedikit kaitan ya. Ya. Itu tentang
masalah ya tadi ya, masalah yang dibuat oleh Kesalahan diri sendiri, Romo. ya, diri sendiri. Lalu ya sudahlah gitu kan. Nanti akan saya pertanyakan dengan apakah setiap masalah itu salib gitu kan, salib. Nah, kalau masalah itu datangnya dari dalam diri kita dan itu merugikan diriku sendiri, masih lumayan. Tapi kalau kesalahan dari diriku ini berimbas kepada orang lain, misalnya pasangan hidup atau anak-anak atau sesama, nah ini masalah yang tadinya hanya ditanggung oleh saya sendiri, yes oke. Tapi kalau ketika dia berdampak sosial, nah itu yang tidak bisa, karena itu akan merugikan yang lain. Nah, sekarang ketika ini masalah yang dibuat oleh aku sendiri misalnya, Tuhan itu sudah ulurkan tangan saja, bertobat saja. Seberapa kali kamu berdosa akan diampuni. Tuhan Yesus katakan 70 kali 7. Tuhan itu Maha Rahim. Yang penting awareness, self-awareness. Saya sadar, saya salah. Ketika orang menyadari aku salah, 50% kerahiman Tuhan sudah ada. Ketika kita bertobat kepada Tuhan, 100% rahmat kerahiman dimiliki oleh kita. Kita dipulihkan kembali, kesalahannya disucikan kembali, diampuni oleh Tuhan. Maka kuncinya kalau kita salah, self-awareness, sadar atas kesalahannya. Selama orang tidak pernah sadar akan kesalahannya, nanti dia akan berdampak menjadi dosa sosial, merugikan yang lain. Nah, oleh karena itu setiap orang Kristiani harus berlatih kesadaran. Karena setiap kesadaran akan membawa pada pertumbuhan pribadi maupun pertumbuhan iman kita. Aku salah tadi ya, ngomong seperti ini ya, aku minta maaf. Nah, kalau aku sadar atas kesalahanku, aku minta maaf, aku bertobat, saya growth, saya tumbuh. Kalau orang tumbuh, baik pribadi maupun rohaninya, sekecil apapun juga pertumbuhan, Bapak Ibu, akan membuat happiness, kegembiraan. Maka orang yang bahagia itu apa? Orang yang bertumbuh, baik secara pribadi maupun secara rohani. Pertumbuhan itu harus didahului dengan apa? Kesadaran. Kesadaran atas pengalaman hidup tadi, aku salah. Aku salah itu kan pengalaman hidup. Disadari, maka akan tumbuh. Tumbuh akan membuahkan happiness, kebahagiaan. Tapi orang yang tidak pernah menyadari kelakuannya, dia tidak pernah akan tumbuh, terus otomatis tidak pernah akan bahagia. Nah, yang kedua Pak Joko, bagi saya masalah itu adalah salib. Kalau masalah itu dibuat oleh sendiri, maka penderitaan itu bukan salib, seperti yang Yesus katakan. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, mengikuti salib, dan ikutlah aku. Ikut aku berarti ikut dalam keselamatan. Syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Berarti jangan mengikuti keinginan hawa nafsu yang kadang-kadang membelenggu kita. Oleh karena itu, ya, kalau saya menderita karena orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, berkorban untuk orang lain, itu salib. Itu salib yang seperti Yesus katakan, panggullah salib. Sekarang gampangnya beginilah. Ada orang Katolik merampok, memperkosa, nembak orang, lalu dia dipenjara. Apakah orang itu mengatakan, saya lagi memanggul salib Yesus? Kalau orang ngerampok sendiri, memperkosa, kelakuannya seperti itu. Tetapi ketika ada orang sakit, saya kunjungi. Ada orang
Tidak Mohon kedengaran. Romo Budi, mohon dilanjutkan. Tadi Romo sampai bicara bahwa salibku itu sama dengan masalahku enggak. Tapi Ya. tandanya adalah dengan menyangkal diri. Gitu. Baik. Jadi Ya, sekarang. dibedakan antara beban, kalau itu salahku sendiri, dibuat oleh aku sendiri, misalnya gini, orang narkoba, orang alkoholik, mabuk, lalu dia menjadi menderita sakit ini, ya dia bukan memanggul salib, tetapi beban kayu balok atau tiang listrik yang lagi di jalan dia ambil begitu aja. Hidupnya tuh manggul gelondongan kayu yang ambruk di tengah jalan dia panggul, dong salah dewe gitu, salahnya sendiri. Tetapi yang namanya salib Yesus itu aku tidak salah, aku berusaha benar, aku menolong orang gitu ya. Tapi ini membuat aku harus berkorban, itu salib. Saya 13 tahun merawat bapak saya, maaf ini, bapak saya stroke lumpuh. Apakah pada waktu itu bukan salib? Salib. Aku kehilangan masa remaja saya, waktu saya masih SMA, sampai SMA. Nggak bisa pergi, nggak bisa ikut 17 Sweet 17. Aku hanya merawat papa. Dengan Eti, dengan adik saya Susilo. Itu 13 tahun Bapak Ibu, mau dikatakan salib, buat saya itu salib. Karena aku kehilangan, aku sudah harus mencari uang, jualan telur asin, cari duit, beli obat untuk papa saya. Aku kehilangan masa remaja saya bermain-main di mana-mana. Aku kehilangan one way ticket tuh, saya masih ingat zaman Bonnie M itu. Undangan 17 Agustus di 17. Aku lebih jualan telur asin. Karena apa? Aku one way ticket nggak dapat uang untuk beli obat. Tapi aku jualan telur asin. Nangis di jalan bersama air hujan. Apakah uang itu untuk saya? Untuk bertahan terhadap keluarga kami yang papa saya sakit. Nah, apakah itu salib? Saya katakan iya. Berbeda kalau saya terus, papa saya sakit, saya mabuk-mabukan dah, saya minum alkohol. Nah, kalau saya sampai sakit karena saya minum alkohol, mabuk tengah jalan ditangkap polisi, jangan katakan itu salib. Aku lagi manggul gelondongan kayu itu. Salib berarti apa? Aku menderita, tetapi untuk orang lain. Ya. Dasarnya kembali lagi, ada iman, ada harapan, ada kasih. Ya. Lalu yang terakhir, Mbak Ana, pikiran itu ada 4. Pikiran itu ada 4. Pikiran negatif, itu yang paling jelek. Maka Tuhan itu dilihat hantu, itu negatif awalnya. Itu hantu, itu negatif. Lalu yang kedua, pikiran sia-sia, wasting negative thinking. Yang kedua, wishful thinking. Pikiran sia-sia, orang melamun. Pandemi COVID begini, coba ya, kalau seandainya saya dapat dapat rezeki yang berlimpah, dapat lotre, enggak mungkin. Wong pasang lotre aja enggak, kok mau dapat lotre. Nah, itu coba seandainya saya bisa seperti artis ya, bintang film. Nah, itu melamun, sia-sia. Itu namanya berpikir wishful thinking, wishful thinking, sia-sia. Yang ketiga, berpikir positif. Saat pandemi seperti ini, aku bisa berupaya lewat online. Teman saya ada loh yang jadinya jualan empek-empek, sekarang bisa menjadi jualan macam-macam makanan, dan itu dari hidup dari situ. Bisa menyekolahkan anaknya. Saya salut. Dan yang terakhir, berpikiran luhur. Tuhan Yesus itu berpikiran luhur. Di atas kayu salib dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Coba kalau saya yang disalib, iki sing maku aku iki. Ini yang mahkota diri saya nih. Kalau saya yang disalib pada waktu itu, mungkin Tuhan, kutuklah dia orang-orang itu. Tuhan, itu yang maku saya itu coba dipaku saja. Tetapi Tuhan Yesus sampai pada elevated thinking, berpikir luhur. Nah, kita itu harus berproses dalam kehidupan kita, berproses, singkirkan pikiran-pikiran yang negatif, singkirkan pikiran-pikiran sia-sia, tetapi yang harus kita bangun adalah berpikir positif, dan kalau bisa berdasarkan iman, kita berpikir luhur.
Kalau orang luhur berarti altruistis. Aku ada untuk orang lain. Hidupku untuk menghidupkan orang lain. Cintaku untuk mencintai orang lain. Talentakan kepada orang lain. Itu Terima kasih, Romo. Sangat jelas sekali. Supaya catatan, saya harus mengingatkan kepada Anda semua bahwa ketika Anda menyadari bahwa Anda salah, itu sudah 50% menang. Apalagi ditambah pertobatan, maka akan terjadi pemulihan. Itu yang pertama. Karena dengan kesadaran, maka itu akan meningkatkan pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Ya, contoh konkretnya, kalau Pak Legowo udah diingetin terus sama Bu Ida, tapi masih balik lagi, itu berarti nggak numbuh, katakanlah ya. Ya, dia lagi jupit-jupitan itu Pak Legowo sama Bu Ida. Ya, pikiran ada 4, tapi yang paling penting yang nomor 1 dan 2 nggak usah dilihatin lah negatif sama sia-sia, tapi berpikir positif dan luhur, elevated thinking ya, mulai dari berpikir positive thinking sampai ke elevated thinking ya. Itu aja. Bu Eti, Bu Ketua, saya sudah 40 menit, tapi saya akan mengembalikan apa yang terjadi ini. Apakah masih ada yang mau bertanya atau bagaimana? Saya bertanya dulu, silakan Bu Eti. Baik, Bapak Margot, waktu yang diberikan sampai dengan jam 6:20. Jadi masih ada 10 menit lagi. Kepada Bapak Ibu, silahkan kalau mau bertanya. Oke, masih ada bertanya. Ya, oke, sekarang dimulai dari layar 1, masih ada yang mau angkat tangan? Oke, layar 1 nggak ada. Pak Wilson, Pak Edison nggak nanya ya. Oke. Kemudian layar yang kedua ada Bu Ermina, Pak Masri. Pak Johannes Titut ada raisen. Johannes, oke. Pak Johannes ya, saya tulis. Kemudian berikutnya di chat, Pak. layar, ya di chat. Oke, layar berikutnya ada yang angkat tangan kah? Pak Thomas, Pak Martin mau nanya, Pak Okto, Pak Yohanes, itu Yohanes Wijayanto maksudnya. Oke, Pak Joko Heru mau bertanya. Oke, yang pertama Pak Yohanes dulu, silakan. Mas Wid, silakan buka mic-nya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Romo. Sore. Jadi saya punya teman yang merasa bahwa saya sering dapat masalah, tapi saat masalah itu selesai, saya merasa bahwa ini karya Tuhan hendak dinyatakan. Itu bagaimana, Romo? Apa yang dinyatakan, Pak? Jadi saat masalah itu selesai, ya, dia melihat masalah itu sebagai ini karya Tuhan hendak dinyatakan. Itu bagaimana, Romo? Ya, oke. Apakah penyelesaian masalah itu sebagai tanda permuliaan Tuhan, gitu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya catat pertanyaannya Pak Wid. Ini tadi aku kurang bagus mencatatnya. Siapa lagi yang mau bertanya dari chat? Siapa, Pak Sofyan? Sudah tadi Pak Johannes. Oh, Pak Johannes saja ya. Oke. Apakah kalau tidak, ini adalah sebagai penanya terakhir. Saya cuma punya utang waktu yang pertemuan Juni lalu, Pak Joko katanya mau nanya. Ya. Pak Joko Herumurti waktu itu mau nanya. Sekarang saya beri kesempatan. Apakah mau bertanya? Pak Joko Herumurti, Anda mendengar? Oh, ya beliau cuma ketawa tapi tidak bereaksi. Enggak, takutnya putus saya. Oh, oke. Baik. Takut putus. Baik, Pak Nyoto bagaimana? Oke, Pak Martin tidak? Baiklah. Siapa ini, ada yang angkat tangan? Pak Martin ngangkat tangan mau nanya apa? Iya. Oke, Pak Martin sekalian silahkan. Dari Hubertus, Pak Martin, ya. Ya, silahkan Pak Martin. Terima kasih Pak Margot, selamat malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Pak Margot, saya dari Teresia, Pak Margot. Oh, Teresia, oke, maaf. Ya, Pak. Mohon maaf, silakan, ini bertanya. Saya kebetulan tadi sih kencang suaranya, cuma sekarang agak kecil. Begini, Romo. Ya. Dalam
kehidupan setiap hari memang tidak terlepas dari masalah. Saya pribadi sebagai orang Katolik tentu saja berusaha untuk menghadapi masalah itu bersama Tuhan dalam kehidupan setiap hari, apakah dalam keluarga atau pelayanan atau di pekerjaan, kira-kira begitu. Tetapi terkadang justru ketika saya merasa dekat dengan Tuhan, kemudian saya merasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi justru masalah malah lebih banyak, kira-kira begitu. Malah banyak cobaan, malah banyak masalah yang harus diselesaikan. Nah, kadang-kadang juga berpikir bahwa apakah Tuhan betul-betul membela saya dalam setiap masalah saya. Ini bukan mempertanyakan Tuhannya, tetapi kadang-kadang bersikap seperti itu, Romo. Tetapi saya tetap berusaha. Kemudian yang saya ingin tanyakan, bagaimana sebaiknya bersikap atau dalam menghadapi masalah yang bahkan sesulit apapun, supaya saya tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih, Romo. Baik. Ya, pertanyaannya saya singkat, ini dekat Tuhan kok jumlah masalahnya makin banyak, pripun Gusti gitu ya. Thank you. Saya tahu ini Martin yang bisa bahasa Jawa ini, ya. Oke, cuman 2 penanya. Emmy mau nanya. Pak. Ya. 2 dulu, Pak. Itu dua dulu ya. 2 dulu, Pak. Oke, monggo. Supaya enggak mumet aku, Pak. Baik, pertanyaannya bagus ya. Ketika masalah kemudian selesai, lalu tadi katakan dengan bagus, ini karya Tuhan sedang ditunjukkan, ya, sedang ditunjukkan. Berarti Tuhan bekerja. Nah, itu betul, Pak. Itu pengalaman iman. Kalau orang itu mengkaitkan seperti Petrus, aku ada masalah, kalau dia tidak mengatakan Tuhan tolong, dia akan tenggelam dalam masalah. Tapi karena Tuhan tolong, ulurkan tanganmu. Nah, kita mau enggak mengulurkan tangan? Karena Tuhan sudah mengulurkan, sini. Ya. Tapi kalau orang yang berfokus pada masalah, wah gelagapan dia, tangannya enggak melihat orang Tuhan mengulurkan tangan. Enggak. Saya dalam pembinaan, saya membina para frater banyak, atau di dalam masyarakat konsultasi. Kalau orang Jawa mungkin tahu itu ya, apa namanya kedung ya, tahu ya, kedung. Sungai kalau berbelok itu akan mengikis. Maka belokan sungai itu pasti dalam. Nah, itu disebut kedung. Itu berputar biasanya karena belok memutar. Karena putaran itulah maka makin dalam. Yang lain dangkal, tapi di bagian kedung itu pasti dalam. Orang yang kena sedang masalah, lalu kemudian kepulek misalnya, masuk di dalam pusaran air kedung itu, dia gelagapan, dia tenggelam. Kakinya belum bisa menyentuh. Orang itu gelagapan. Nah, dalam hidup ini ada orang yang tenggelam dalam masalah itu seperti orang yang di dalam pusaran air kedung sungai. Ketika ada orang temannya yang di atas tanah itu, di pinggir sungai itu mengatakan, ini, ayo pegang nih, genter ini pegang. Tapi wong dia sedang gelagapan, dia tidak akan melihat itu genternya itu. Bambunya tidak akan lihat. Maka dia akan tetap terus di dalam putaran. Sampai nanti kena putaran, dia ke pinggir, maka kakinya menyentuh sungai yang agak dangkal. Ketika dia mulai menyentuh, maka dia sudah tidak gelagapan lagi, tapi masih dalam putaran air. Nah, pada saat itu baru dia bisa melihat, oh itu ada bambu yang diulurkan oleh teman saya, baru dia bisa seperti itu. Nah, tadi Bapak mengatakan, orang yang bermasalah, lalu dia fokus kepada Tuhan, maka dia katakan, ini karya Tuhan, betul, Tuhan yang menolong kita. Tetapi, itu dibutuhkan satu iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya, Romo,
Yang namanya beriman kepada Tuhan itu beriman gimana sih? Apanya yang mau dipercaya sih kepada Tuhan itu? Apa yang mau kita percaya kepada Tuhan? Apanya? Ada 3. Pertama, kita percaya bahwa Allah adalah Allah Sang Kreator. Dia yang mencipta alam semesta termasuk kita. Yang kedua, Allah yang kita imani adalah Allah Sang Reservator. Allah yang memelihara kehidupan kita. Sampai pada 2 ini Bapak Ibu gampang kita. Kalau kita tanya, you percaya enggak Allah itu Sang Pencipta? Saya yakin Bapak Ibu akan jawab, percaya Romo, Allah. Siapa lagi kalau enggak? Gampang kan? Kalau saya bilang, percaya enggak Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah Sang Pemelihara kehidupan. Pasti Bapak Ibu mengatakan percaya dan gampang. Siapa yang tahu itu ngatur jantung berdetak terus? Siapa yang ngatur nafas bernapas udara? Tetapi yang ketiga, Allah yang kita imani adalah Allah Sang Providensia Divina. Providensia Divina. Allah Sang Pengatur kehidupan. Sampai pada yang ketiga ini, manusia sering bargaining. Untuk percaya pada Allah Sang Pengatur kehidupan, manusia sering bargaining. Kenapa? Ukurannya manusia nikmat. Ukurannya Allah selamat. Nah, di sini letaknya. Ukurannya manusia nikmat. Ukurannya Allah selamat. Maka bargaining. Tuhan kalau boleh jangan begini Tuhan. Tuhan boleh kalau jangan begitu Tuhan. Padahal Tuhan sedang marahkan, karena kamu begini, kalau kamu bisa mengatasi, kamu selamat. Nah, oleh itu saya katakan, betul karya Tuhan, tetapi karya Tuhan, orang bisa mengatakan setiap masalah yang selesai adalah karya Tuhan kalau dia beriman kepada Allah yang pencipta, Allah yang memelihara kehidupan, dan Allah yang mengatur kehidupan. Sehingga kita hanya mengatakan, Allah, Engkau adalah penyelenggara ilahi. Di sana aku mau percaya. Lalu pertanyaan Pak Martin tadi memang menarik ya. Semakin aku katakanlah dekat dengan Allah, memanggil nama Allah, tapi kok semakin masalah datang. Ada 2, Pak. Ada 2. Kalau kita sudah berusaha benar, kita sudah berusaha untuk percaya, berdoa, dekat dengan Tuhan, lalu kita diberi masalah, kadang-kadang Tuhan memilih kita untuk menjadi silih. Nah, silih. Bukan karena kesalahanku, bukan, tapi karena orang lain yang membutuhkan silih. Siapa itu yang membutuhkan silih? Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Bisa jadi orang tua saya, bisa jadi anak saya, bisa jadi kakak adik saya, bisa jadi saudara seiman saya. Kita kan nggak tahu, tetapi dia membutuhkan silih. Saya pernah bertanya seperti Bapak ini, minimal ini, Tuhan, papa saya kan menurut saya ukurannya baik, bukan untuk ukuran saya. Di kampung saya dulu di Gombong, papa saya adalah tempat orang bertanya, mencari kebijaksanaan. Papa saya tidak pernah menyakiti orang, membantu orang. Tetapi kenapa harus stroke 13 tahun? Kenapa papa saya harus bermasalah? Memang semua orang tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan. Tapi menurut ukuran saya, menurut ukuran orang-orang di kampung saya, papa tempat orang bertanya, tempat membantu. Nah, saya bertanya, lalu kenapa dia harus menderita 13 tahun? Apakah dosa-dosanya? Apakah kesalahannya? Nah, disitulah ada yang disebut teologi silih. Sama dengan Yesus, apa salahnya? Apa dosanya? Tapi dia harus disalib. Untuk siapa? Untuk manusia yang membutuhkan silih. Makanya pertanyaan Pak Martin, aku sudah coba dekat, aku sudah dekat berdoa, tetapi kenapa masalah ada terus? Karena Tuhan memilih Anda untuk menjadi orang yang bersilih kepada orang lain. Santo Santa itu bersilih hidupnya, bahkan rela berkorban. Tetapi, saya tambahkan lagi, ada juga yang lain, tidak seperti Pak Martin nih. Saya pernah keluar dari paroki, ada ibu-ibu yang bertanya, Romo, kenapa ya Romo? Saya sering berdoa, saya sering menyebut nama Allah, tapi sekali saya berdoa masalah satu datang, berdoa muncul 2 masalah. Saya datang lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong yang ini Tuhan, tadi 1 sudah selesai, sekarang kok datang 2, Tuhan tolong Tuhan, selesaikan masalah ini. Selesai 2, datang 4 masalah. Intinya ibu itu bertanya,
Kok Tuhan main-main ya? Kok udah habis-habisnya masalah datang? Nah, di sini teologi Bapak Ibu kepada anak. Silih. Gini, Bapak Ibu yang punya anak nih, saya tanya. Waktu anak Anda itu kecil, ya, lalu mulai bisa ngomong a, seneng enggak? Pasti senang. Anakku sudah mulai bisa ngomong a. Kadang-kadang malah si mamanya ngomong, oh itu udah manggil mama itu, padahal oh itu udah bisa manggil papa itu, padahal baru ngomong a. Saking senangnya diklaim itu manggil papa, senang dipanggil anak. Setelah anak bisa mengatakan dengan sempurna mama, papa, senang atau tidak? Senang. Bahkan sampai sekarang, setelah anak Anda dewasa, dia bertelpon, papa, apa kabar? Mama, apa kabar? Senang atau tidak? Pasti senang. Teologinya Allah Bapa itu sama seperti seorang anak kepada papanya. Kalau dia dipanggil, senang. Nah, masalahnya ibu tadi memanggil Bapak karena masalah. Tuhan, tolong anak saya begini Tuhan. Tuhan, besoknya, tolong Tuhan, saya sakit. Tuhan, tolong saya begini. Pokoknya dia memanggil Tuhan karena masalah. Nah, Tuhan kan senang namanya dipanggil, tapi dia melihat, oh orang ini manggil nama Bapak kalau masalah. Kalau gitu gua kasih masalah terus dong, supaya dia panggil Bapak terus. Beda dengan satu orang lagi. Tuhan, aku sudah diambil ginjal saya. Aku sudah diambil empedu saja. Tapi syukur Tuhan, aku masih bisa melayani. Tuhan, jantung saya sudah ditembel ini klepnya. Tuhan, aku pasang pacu jantung. Tapi terima kasih Tuhan, aku masih bisa memberikan itu. Beda atau tidak Bapak Ibu? Yang satu, Tuhan bersyukur, memanggil Tuhan, aku bersyukur. Walau saya kakinya tinggal satu, tapi aku masih bisa bekerja. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku dioperasi 34 kali, tapi nyatanya saya masih bisa melayani. Beda dengan ibu tadi. Ibu tadi memanggil Bapak karena masalah, maka dikasih masalah terus. Sedangkan yang satunya memanggil nama Allah karena syukur. Kalau gitu, dia diberikan rahmat terus. Supaya bersyukur terus. Maka ada dua orang bersikap kepada masalah. Yang satu mengeluh terus, maka tidak akan habis-habis itu masalah. Yang satu bersyukur terus, maka diberikan rahmat terus. Itu yang kedua. Pandangan pertama saya tentang masalah yang datang terus, saya dipilih menjadi silih. Yang kedua, salah berdoa. Bukan bersyukur, tetapi selalu mengeluh. Orang yang mengeluh akan diberi masalah terus. Orang yang bersyukur akan diangkat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira semua setuju dengan Romo bahwa hari ini kita dibawa sudah berteologi tinggi, bahwa teologi silih. Satu lagi teologi yang perlu Anda catat adalah teologi telur asin. Mau milih teologi telur asin pas stroke itu tadi ya. Itu sebuah pengalaman iman yang sangat tinggi, Romo. Terima kasih, Romo. Meskipun saya juduli teologi telur asin, tapi maksudnya adalah sejarah bahwa Romo mengalami sesuatu, menghilangkan masa remajanya demi memelihara ayah yang stroke, yang padahal dia orang baik. Kira-kira gitu kan ya. Silahkan direnungkan sendiri apa yang akan terjadi, atau butir-butir permenungan apa yang akan Anda catat dari penjelasan Romo itu tadi. Saya kira sekarang semua sama-sama angkat jempol aja dengan penjelasan Romo. 3, 2, 1. Semua angkat jempol ya. Baik, terima kasih Romo. Saya akhiri tanya jawabnya. Saya kembalikan kepada moderator.